Anda, Pancasila seperti buku manual bagi bangsa Indonesia. Mari simak materi berikut ini. Pada pembelajaran bab 1 KD 3.1.3 pertemuan ketiga dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pembelajaran ini ada 3 materi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video tentang nilai Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, melalui kegiatan memberi contoh kasus pembagian kekuasaan, peserta didik mampu menentukan dan menunjuk contoh pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengkaji tentang aktualisasi nilai Pancasila, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap gotong royong dalam masyarakat secara tepat. Yang keempat, melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menunjukkan bentuk kegiatan kelompok yang mencerminkan nilai Pancasila dengan benar. Coba perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan satu aktivitas yang merupakan contoh perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai pada sila berapakah yang diwujudkan? Tentunya pada gambar tersebut ada nampak kelihatan di sana siswa bergotong royong bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah kegiatan. Kita masuk ke materi A, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang pertama, yaitu nilai dasar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, maka nilai-nilai yang dikembangkan adalah 1. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Taat menjalankan ajaran agama. 3. Mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 5. Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nilai dasar yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang dikembangkan adalah 1. Kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan hati nurani. 2. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. 4. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeberadaban. 5. Memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Nilai dasar dalam sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang perlu dikembangkan adalah 1. Menghormati perbedaan dalam masyarakat. 2. Menjalin kerjasama atau bergotong royong. 3.
kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. 5. Cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. 6. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Nilai dasar yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah: 1. Rakyat Indonesia pemegang kedaulatan. 2. Demokrasi dalam berpolitik, ekonomi, dan sosial. 3. Musyawarah untuk mufakat. 4. Menghormati keputusan bersama. 5. Melaksanakan keputusan bersama dengan etiket yang baik. Nilai dasar dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah: 1. Keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. 2. Adil terhadap sesama. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Kerjasama untuk mendapatkan keadilan. 5. Dermawan, hemat, sederhana, dan bekerja keras. 6. Menghargai hasil karya orang lain. Kita lanjut bagian B, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Nah, ini kita bagi dua. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pembagian kekuasaan menurut para ahli, yang pertama John Locke membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa pengertian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kita lanjut pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Ini dibagi atas dua, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Kekuasaan vertikal dan horizontal. Kekuasaan vertikal yaitu kekuasaan pemerintah pusat, kekuasaan pemerintahan provinsi, kekuasaan pemerintahan kabupaten, kekuasaan pemerintahan kota. Ini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan kekuasaan horizontal yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Demikian materi di video pembelajaran kali ini, dan kita akhiri dengan tugas mandiri. Ketentuan dikerjakan di Microsoft Word. Gunakanlah kaidah penulisan yang benar, baik dan rapi. Cantumkan identitas diri. Batas pengiriman dilakukan 1x24 jam setelah pembelajaran berlangsung. Dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Nah, pertanyaannya adalah: yang pertama, jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. 2. Sebutkan pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Seberapa pentingkah seseorang memegang teguh nilai-nilai Pancasila? Jelaskan sesuai dengan kemampuan saudara sebagai seorang siswa. 4. Berikan contoh nilai-nilai praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan sila kelima Pancasila.
Kita akhiri video pembelajaran kali ini dan kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Semangat PKN.